Kasus salah tangkap berujung penyiksaan oleh sejumlah oknum aparat kepolisian lingkup Polda Maluku ramai diperbincangkan pekan ini. Para pelaku pun telah diamankan dan proses hukum hingga etik tengah berjalan. Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif pun menegaskan memproses hukum terduga sesuai aturan dan jika terbukti akan diberi sanksi berat. Kabid Humas sedang cek dan pasti ditindaklanjuti sesuai aturan, ucap Irjen Pol. Lotaria Latif dalam pesan WhatsApp kepada tribunambon.com Selasa (21 November 2023). Sementara itu, kuasa hukum korban Sunardianto menyesalkan tindakan yang dilakukan oknum penegak hukum itu. Menurutnya, selain melakukan tindakan pidana, mereka juga telah melanggar prosedur tetap penangkapan. Nah, berikut prosedur penangkapan menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Dalam peraturan tersebut, petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk 1. Memberitahu atau menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri. 2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. 3. Memberitahukan alasan penangkapan. 4. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan. 5. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan. 6. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. 7. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan atau didampingi oleh penasihat hukum serta hak-hak lainnya sesuai KUHP. Dikonfirmasi Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Romo Hoirat mengatakan sejumlah oknum polisi itu melanggar protap penangkapan sehingga mereka juga diproses etik oleh Propam Polda Maluku. Saat ini proses tengah berjalan dan dipastikan berjalan sesuai aturan, tegasnya Kamis 23 November 2023. Sebelumnya, kuasa hukum pelapor Sunardianto menjelaskan korban dituding mencuri berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 16 November 2023, padahal kejadian pencurian tersebut terjadi pada 17 November 2023. Korban dianiaya oleh oknum polisi PRC karena diduga melakukan tindakan pencurian HP. Padahal dari bukti rekaman CCTV yang kita punya, yakni 17 November 2023 itu terlihat jelas pelakunya dan bukan KR pelakunya. Ungkapnya, selama berada di pos polisi, korban disetrum hingga dipukul pakai pentungan. Korban disetrum ditindas kakinya pakai meja hingga dipukul pakai tongkat pada bagian tubuh, katanya Senin 20 November 2023. Usai dianiaya, KR pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya.